Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan damai sejahtera dan selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Bagi saudara yang baru pertama beribadah di tempat ini, kami ucapkan selamat datang. Kehadiran saudara menambah sukacita bagi kita semua. Untuk mengawali ibadah ini, marilah kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan pelayanan gereja dan rencana pelayanan minggu ke depan. Minggu 24 Mei 2020 yang mengambil bagian yang bertugas pelayanan kita pada ibadah minggu pada hari ini, liturgos diaken Nande Efron Buru Sembiring, pengkhotbah Pendeta Tangkelabi dari Runggun Tanjung Pinang, sebagai song leader tim seruling, organis kita Pertua Bapak Yunike Sembiring, operator infokus mambre kita Bapak Erin Peranginangin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan warta jemaat yang sudah sampai kepada kita sekalian. Bisa kita melihat jumlah jemaat yang hadir dalam ibadah PJJ dan kebaktian minggu yang telah lewat, bisa kita perhatikan pada lembar warta jemaat yang sudah diserahkan sekretariat kepada seluruh jemaat Runggun GBKP Batam Center. Seterusnya, ucapan syukur. Pertama, ucapan syukur, mari kita lihat bersama-sama pada warta jemaat yang sudah diserahkan sekretariat, ucapan syukur dari saudara terkasih kita, jemaat Runggun GBKP Batam Kota. Yang kedua, persembahan ibadah PJJ dan minggu juga bisa kita lihat pada lembar warta jemaat yang telah sampai kepada kita. Saudara terkasih, jemaat Runggun GBKP Batam Kota, malam ini kita akan memulai pekan doa yang kita lakukan setiap hari selama 1 minggu. Mari kita bersama-sama untuk melakukan pekan doa di rumah kita masing-masing. Dan kami harapkan setiap keluarga juga bisa mengupdate atau menginformasikan jumlah yang hadir dan persembahan pekan doa setiap keluarga untuk dilaporkan ke pengurus PJJ setiap sektor. Poin seterusnya seperti yang telah tersurat pada warta jemaat minggu yang lalu, bahwa bakti sosial Runggun GBKP Batam Kota akan kita lakukan pada tanggal 7 Juni 2020. Kami berharap kerjasama dari seluruh pengurus PJJ dan serayan setempat untuk dapat mendata kembali jemaat yang akan kita berikan bantuan. Dan kami harapkan pengurus PJJ dan serayan setempat juga menghimbau kepada seluruh jemaat untuk dapat berpartisipasi untuk memberikan kontribusi untuk pelaksanaan bakti sosial yang akan kita lakukan pada tanggal 7 Juni 2020. Kami berharap bahwa seluruh jemaat GBKP bisa berpartisipasi supaya dapat melaporkan kepada pengurus PJJ atau serayan setempat untuk paket yang bisa kita berikan dalam berbagi kasih Runggun GBKP Batam Kota. Warta selanjutnya
Sidang runggun yang akan dilakukan secara online akan dilakukan pada tanggal 31 Mei 2020 pukul 15 WIB, dan kita berharap seluruh serayan GPKP Batam Kota dapat berpartisipasi pada sidang runggun yang dilakukan secara online. Warta jemaat terakhir, hari ulang tahun dan hari ulang tahun pernikahan bisa kita lihat pada warta jemaat yang telah disampaikan kepada kita sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita masuk pada ibadah kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam Minggu Eksaudi ini kita diajak untuk menyambut turunnya Roh Kudus setelah kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Meskipun Dia telah naik ke surga, kita tidak ditinggalkannya sebagai yatim piatu. Dia tetap mendengarkan kita selama kita tetap berseru kepadanya. Yesus berjanji akan memberikan penolong bagi kita dalam setiap pergumulan hidup. Marilah kita berpengharapan dalam iman dan kepada Allah yang setia. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan yang akan dipandu song leader dan organis kita.
yang Maha Kuasa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang telah menjanjikan penolong bagi manusia, di dalam nama Roh Kudus yang memampukan manusia untuk tetap setia meminta pertolongan kepadanya. Dia tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Dia akan datang kembali. Amin. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita naikkan pujian kita bagi Allah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 240A, ayat 1 dan ayat yang ketiga. Persilakan untuk duduk. Gambaran hidup manusia. Marilah kita bawa semua pergumulan hidup kita kepada Tuhan sambil memohon janji dan anugerah-Nya di dalam doa. Ya Tuhan, saya mengaku selalu khawatir di dalam menjalani hidup dan tidak sabar menunggu pertolongan-Mu. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisap, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Amin. Mazmur 51. Mari kita memohon pengampunan dosa dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 361 ayat 1 dan ayat yang kedua.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengampunan dosa. Kasih Allah Bapa tidak terbatas, besar kasih setianya kepada kita. Kita telah mati karena dosa, tapi kita dibangkitkan bersama dengan Yesus Kristus. Sungguh besar rencana Allah untuk keselamatan kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan karena kita telah diampuni dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kami persilakan untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita membaca firman Tuhan bagian yang pertama yang diambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat 7 sampai ayat yang 14 kita bacakan secara antifonal. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan,
Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan sudah menunjukkan kasih setia Tuhan bagi kami, di mana kami dimampukan untuk kembali bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Walaupun kami belum bisa seperti biasa untuk berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, tapi kami percaya ketika 1-2 orang berkumpul dan menyembah Tuhan, disitulah Tuhan hadir bersama-sama dengan dia. Olehnya kami percaya saat ini jemaat Tuhan yang mungkin saat ini beribadah di rumah, Tuhan hadir bersama-sama dengan dia untuk menyentuh hatinya, untuk menjamah hatinya, sehingga dia mampu memahami arti dan makna firman Tuhan yang sebentar lagi Tuhan sampaikan melalui hamba Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap jemaat kami agar semuanya siap untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama anak-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca pembacaan kita dari Perjanjian Baru Matius 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Matius 20 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34 akan menjadi pembacaan kita saat ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 20 ayat 29 sampai 34, begini bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Shalom buat kita semua perpulungan Tuhan, baik kami yang ada di rumah maupun kita yang saat ini bersama-sama dengan kami, untuk berjeripayah tetap melakukan ibadah walaupun dalam situasi seperti ini, tapi kami percaya berkat Tuhan melimpah di kehidupan saudara-saudari. Jemaat yang sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kurang lebih 2002 saya tamat SMA, kita tahun 2000-an kalau nggak salah tebak. Ada sebuah lagu Ceylon Seven, judulnya "Seberapa Pantaskah Untuk Kau Kutunggu", katanya kalau nggak salah. Begini bunyinya kalau nggak salah, "Seberapa pantaskah kau untuk kutunggu." Hari ini jemaat Tuhan, tema kita bicara tentang sebuah kalimat yang menarik, karena terkadang kita tidak sadar bahwa hal ini tidak sembarang bisa dilakukan.
berseru kepada Tuhan, tema kita pada saat ini. Dan penyanyian Sail on Seven itu menurut saya cukup kena buat kita ketika ditanya, ketika Anda mau mencoba berseru kepada Tuhan, seberapa pantaskah Anda mau didengarkan Tuhan? Jangan-jangan kita ini, Anda dan termasuk saya, tidak pantas didengarkan seruan kita oleh Tuhan. Kenapa? Ini pertanyaan tentu yang menjadi pergumulan buat kita. Mungkin ada beberapa orang yang sampai sekarang berdoa atau meminta atau berseru kepada Tuhan tapi tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Menurut saya pasti ada beberapa daripada kita. Jemaat yang sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita tidak sadar bahwa berseru kepada Tuhan itu harus sedikit logis, harus sedikit pintar, harus sedikit masuk akal menurut saya. Kenapa? Jemaat yang sama dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita Matius 20 ayat 29 sampai 34 memperlihatkan dua orang buta yang dua kali meminta kepada Tuhan. Dua orang buta, Anda harus ingat, harus ada tanda kutip. Dia orang yang buta minta kepada Tuhan dan dia minta kepada Tuhan, saya mau melihat Tuhan. Artinya dia pantas untuk berseru kepada Tuhan karena dia buta. Dan dia meminta hal yang pantas juga hanya untuk melihat. Jemaat yang sama dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak di dunia ini orang yang tidak sadar bahwa dia ketika berseru kepada Tuhan sebenarnya dia tidak pantas. Contoh, saya seorang pendeta. Anda tahu bagaimana raut muka saya kan? Anda tahu ya, saya pikir cukup familiar muka saya ini. Anda bayangkan saya berseru kepada Tuhan, saya pendeta dan saya minta Tuhan, misalnya, Tuhan saya minta istri saya Reisa. Menurut saya, menurut Anda, apakah Tuhan mengabulkan permintaan saya? Pasti jawabannya tidak. Logika dong, Reisa jalan sama saya kayak sama supir. Saya juga tertekan karena banyak laki-laki yang mendekati istri saya kan gitu. Jadi yang sederhana-sederhana saja dikasih Tuhan. Seperti contoh Nora saya, cantik gitu nake, cuma ya sederhana gitu. Artinya Tuhan tahu, sadar bahwa saya tidak mungkin, makanya berseru itu harus pakai logis dong. Apa yang betul-betul Anda perlukan, apa yang betul-betul Anda rasakan, dan betul-betul Anda pikirkan itu sangat penting dalam kehidupan, maka berseru kepada Tuhan. Itu yang pertama, kalau kita mau melihat pembacaan kita. Makanya saat ini pertanyaan buat Anda, ketika Anda berseru kepada Tuhan dalam masa Corona ini, pertanyaannya apakah Anda betul-betul menderita atau Anda ikut-ikut menderita? Contoh misalnya, bapak-bapak berseru dia kepada Tuhan bahwa selesaikan Corona ini. Kenapa? Pertanyaannya, apakah karena tidak bisa keluar rumah untuk berjumpa dengan teman-teman atau memang karena keadaan ekonomi gara-gara Corona? Itu pertanyaan. Keadaan ekonomi pun perlu kita teruskan lagi. Seberapa besar dampak ekonominya? Karena keluarga kumpul di rumah dan semakin banyak pengeluaran karena tiap hari itu harus masak goreng pisang lah, masak bubur. Karena orang biasanya kalau di rumah pekerjaannya cuma makan. Yakin dan percayalah. Kalau itu menurut saya itu bukan dampak ekonomi. Itu memang karena orangnya tinggal di rumah lebih banyak. Misalnya dampak ekonomi Anda kena PHK, menurut saya it's okay. Tapi ketika Anda terdampak tidak terdampak apa-apa dan hanya mengikuti gaya orang, hanya ikut-ikut orang menderita, menurut saya Anda tidak pantas berseru kepada Tuhan. Anda lebih pantas berseru kepada orang dan berkata, siapa yang butuh pertolongan saya? Bagi ibu-ibu misalnya, kenapa dia stres? Mungkin karena tidak bisa lagi ke mall, pergi tangkap-tangkap boneka atau ikut main-main sama anaknya. Ada pertanyaan seperti itu. Atau memang karena dia stres, ada dampak ekonomi, itu berbeda. Makanya cobalah kita pahami, apakah memang kita stres karena dampak ekonominya atau karena kebiasaan kita yang biasa kita lakukan yang sebenarnya tidak produktif itu terganggu karena Corona. Itu pertanyaan. Makanya kalau kita bicara tentang berseru kepada Tuhan, yang harus kita pahami yang pertama adalah bagi gambaran apakah kita pantas, seberapa pantas kita berseru kepada Tuhan. Lalu jemaat Tuhan, yang kedua kalau kita baca dari pembacaan kita Mazmur 27 ayat 7 sampai ayat yang ke-14,
Daud berseru kepada Tuhan. Daud meminta kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita seperti Daud? Apakah kita ketika berseru kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan pun seperti Daud kepada Tuhan? Ini pertanyaan. Anda berseru kepada Tuhan, tapi Anda kurang intens berhubungan dengan Allah, itu menurut saya sia-sia. Allah tidak akan memberikan Anda hak istimewa menurut saya, supaya lebih didengar seruannya. Kenapa? Karena Anda juga tidak suka atau tidak peduli dengan Tuhan. Contoh, malam ini pekan doa. Ada orang yang kalau pekan doa saya lihat, apalagi secara online ya, online ini paling enak memang. Apapun bisa dilakukan sambil ibadah. Kalau lagi nyanyi sebelum pendeta khotbah masih bisa ibu-ibu masak. Saya yakin dan percaya ada yang melakukan itu. Karena saya tegur mungkin lari semua, iya bohong itu pendeta. Yakin dan saya percaya ada yang pasti yang lakukan itu. Tapi kita mau lihat ketika pekan doa, apakah Anda betul-betul menyempatkan diri? Menurut saya, kalau memang Anda tidak punya waktu yang panjang, menurut saya ya bisa istilahnya ya pekan doa itu tidak perlu waktu yang lama. Tapi itu memperlihatkan bagaimana kedekatan Anda dengan Tuhan. Bagaimana betul-betul Anda berpengharapan, Anda betul-betul menaruh kepercayaan Anda hanya kepada Tuhan. Makanya salah satu hal yang menurut saya membuat Anda bisa berseru kepada Tuhan adalah kedekatan Anda kepada Tuhan. Karena secara logis pun tidak ada orang yang memanggil orang lain di bahasa karona adilah tandaina. Lobaan si lebu-lebu hundusia adilah tandaindu. Tidak bisa kamu memanggil orang kalau kamu tidak kenal. Dan orang itu tidak akan menoleh kalau dia pun tak kenal Anda. Makanya berseru kepada Tuhan harus Anda punya hubungan yang luar biasa istimewa dengan Allah. Makanya dekatkanlah. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu Eksaudi seperti kata sambutan kita yang dia katakan bahwa ini adalah minggu Eksaudi, kita diajak untuk menyambut turunnya Roh Kudus setelah kita memperingati kenaikan Yesus ke surga. Artinya dalam pengertian jemaat Tuhan bahwa ketika Yesus naik ke surga, berserulah kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, untuk meminta penguatan dari Tuhan. Dalam situasi seperti ini berserulah kepada Tuhan, jangan berseru kepada siapa-siapa. Jangan berseru kepada orang-orang, berserulah kepada Tuhan. Biarkan tangan Tuhan yang menegur orang lain untuk membantu Anda. Terkadang kita tidak. Kita lupa bahwa ada orang yang lebih kuat, ada kekuatan yang lebih kuat di dalam diri Allah. Kita hanya berseru kepada orang lain karena kita berpikir orang lain lebih kuat membantu kita. Tapi ternyata saat ini kita mau diingatkan bagaimana kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk merasakan sukacita di dalam kehidupan kita. Oleh jemaat Tuhan, dalam situasi seperti ini marilah kita tetap berseru kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa seruan kita kepada Tuhan ketika kita menjadi anak-anak Allah dan ketika kita pantas untuk berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab seruan kita itu. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, firman Tuhan yang mengingatkan kembali kami kepantasan kami selaku anak-anak Tuhan untuk berseru kepada Tuhan. Kami percaya bahwa setiap anak Tuhan siapapun itu pasti punya hak untuk berseru kepada Allah. Tapi kami juga percaya bahwa Allah punya hak untuk menjawab seruan anak-anaknya. Olehnya ya Tuhan, ingatkan kepada kami apa tanggung jawab kami, apa kewajiban kami selaku anak yang sudah dipilih oleh Tuhan. Sehingga ketika kami berseru kepada Tuhan, ketika kami berseru kepada Bapa kami, Allah kami akan menjawab seruan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan
pengakuan iman kita bersama-sama dengan setiap orang percaya di muka bumi ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan kamu duduk. Tiba waktunya kita untuk mempersembahkan persembahan ucapan syukur kita. Dan buat jemaat Tuhan, kalau memang tidak ada bersama dengan kita, tidak ada masalah kalau kita tidak memberikan persembahan, tetapi ketika ada bersama dengan kita, marilah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan ini, marilah sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita memberikan persembahan, yang diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Begini bunyinya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 288. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua, dipandu oleh song leader dan organis kita. Ayatnya yang kedua, mari jemaat Tuhan, kita persiapkan pikiran dan hati kita bersama-sama untuk masuk ke dalam doa persembahan dan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang sudah Tuhan kembali berikan kepada kami untuk beribadah pada saat ini ya Tuhan. Pada saat hari yang sudah Tuhan kuduskan buat kami, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon berkat Tuhan untuk setiap jemaat kami, baik yang ada di Runggun Batam Kota dan juga yang ada di Runggun Tanjung Pinang, dengan begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah yang mereka hadapi. Tuhan, kami saat ini yang
menjamah dia. Kami yang saat ini datang ke hatinya untuk menguatkan dia, agar dalam setiap situasi yang mungkin saat ini betul-betul membuat dia terpuruk, dia tetap merasakan sukacita karena penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan setiap jemaat kami ini ya Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kesehatannya, untuk setiap pekerjaan dan usahanya. Tuhan yang juga menolong jemaat kami ini, yang mungkin saat ini karena situasi seperti ini sudah berhenti dari pekerjaan dan lagi mencari usaha atau pekerjaan yang baru. Tuhan berikanlah yang terbaik bagi dia, sehingga dia mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anak-anak Allah di dalam kehidupannya. Buat anak-anak kami, anak Permata dan anak KKR yang mungkin saat ini dalam masa perkuliahan, dalam masa persekolahan, atau dalam perkembangannya, Tuhan berkati mereka. Mampukan mereka untuk memperoleh apa yang mereka cita-citakan dalam kehidupannya. Mampukan mereka tetap berjalan di dalam terang iman kepada Yesus, sehingga mereka tidak merasakan penderitaan di dalam kehidupan ini, karena mereka selalu bersama dengan Tuhan. Olehnya ya Tuhan, kami berharap Tuhanlah yang selalu memberkati anak Permata dan anak KKR kami dalam setiap kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap serayaan kami Pertua Diaken bersama dengan keluarga dan juga pengurus PJJ kategorial bersama dengan keluarga. Tuhan yang memberkati hamba-hamba Tuhan ini dalam pelayanannya, baik itu pelayanan secara duniawi dan juga pelayanan secara gerejawi. Tuhan yang memampukan dia tetap melakukan ini, karena kami percaya bahwa Tuhan, ketika Tuhan memilih, itu adalah pilihan yang terbaik. Olehnya mampukan setiap hamba-hamba Tuhan ini untuk selalu memberikan dirinya, waktunya, tenaganya untuk pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong setiap hamba Tuhan, baik itu serayaan juga pengurus PJJ dan kategorial kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan kami, kehidupan bangsa dan negara kami, kehidupan dunia ini yang saat ini betul-betul mengalami kehancuran, mengalami kemerosotan karena penyakit corona yang sampai sekarang masih jadi pergumulan global. Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, selaku anak-anak-Mu, kami tidak memahami apa sebenarnya rencana-Mu ya Tuhan. Olehnya mampukan kami untuk memahami rencana-Mu Tuhan di setiap saat ini, sehingga ya Tuhan, walaupun dalam situasi seperti ini pun kami tetap merasakan sentuhan Tuhan, kasih setia Tuhan. Olehnya kami juga berdoa untuk setiap pemerintah kami, agar kiranya Engkaulah yang memberikan kesabaran kepada mereka untuk tetap memberikan yang terbaik bagi kami, sehingga mampu mengatasi persoalan-persoalan ini. Berkati setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, dan kami anak-anak-Mu selaku warga negara, Tuhanlah yang mengajari kami untuk senantiasa ikut apa yang sudah dikatakan oleh pemerintah, sehingga persoalan-persoalan ini tidak terus-menerus berlanjut di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Setiap persoalan kami ini hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan, mungkin tanpa sadar persembahan kami ini tidak seperti yang biasa kami berikan, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan, apa yang menjadi persoalan kami. Olehnya dengan kerendahan hati kami meminta kepada-Mu ya Tuhan untuk memberkati setiap persembahan kami ini, dan memakai persembahan ini untuk kemuliaan di tengah-tengah gereja Tuhan.
Dan untuk setiap tangan-tangan yang sudah dengan sukacita memberikan, Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saat ini, untuk kami semua yang sudah mengambil bagian dari pelayanan ibadah minggu ini. Tuhan yang memberkati kami. Tuhanlah yang tetap memampukan kami untuk menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Keluarga kami pun, Tuhan tetap temani mereka dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang minggu ini, sepanjang perjalanan hari-hari kehidupan kami ini, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami percaya ketika Tuhan menjamah kami, ketika Tuhan menuntun kami, ada cahaya yang terang yang sudah Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang sudah siap untuk rencana-rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan tekad kita kepada Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan kamu sendirian. Bersediakah kamu memegang teguh janji Allah dan melakukannya sehingga menjadi kekuatan bagimu? Amin. Mari kita teguhkan janji kita kepada Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 440 ayat yang pertama dan ayat yang keempat, dipandu oleh song leader dan organis kita. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalanilah kehidupanmu, teguhkanlah hatimu untuk melakukan firman Allah yang telah engkau dengarkan hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom buat kita semuanya. Shalom saudara-saudariku semua. Sebelum kita pulang dari tempat ini dan sebelum saudara-saudaraku yang ada di rumah melanjutkan pekerjaannya, kita naikkan satu pujian kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sama-sama kita katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Stay at home. Shalom saudara terkasih, ada sukacita? Amin. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Kami berharap saudara terkasih yang ada di rumah juga tetap merasakan kasih karunia Tuhan tetap serta dalam kehidupan kita sekalian. Saudara terkasih, perlu kami ingatkan kembali, terkhusus buat anak-anak kami KKR, beberapa saat lagi kita akan mengikuti ibadah KKR. Jadi anak-anak kami sudah bisa bersiap-siap, kita dengarkan firman Tuhan sesaat lagi yang akan disampaikan oleh guru KKR. Dan selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa mulai hari ini kita akan memasuki pekan doa selama 1 minggu. Mari jemaat Tuhan kita bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan dalam pekan doa kita pada minggu hari ini. Dan kami berharap seluruh jemaat bisa melaporkan setiap ibadah pekan doa, setiap rumah tangga masing-masing ke pengurus PJJ supaya disampaikan kepada sekretariat. Akhir kata kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.